Di awal film kita diperlihatkan seorang bos mafia Maroko. Dialah bernama Bos Karim Mahmoudi yang sedang nongkrong di sebuah kafe Perancis. Dia yang sedang menjalankan sebuah misi dan bisnis gelapnya. Namun tanpa disadari, Mahmoudi yang sekarang sedang diintel oleh para kepolisian Perancis. Namun mereka belum mengetahui semua bukti-bukti tentang kejahatan Mahmoudi, sehingga mereka pun harus mengumpulkan semua data. Kemudian Karim Mahmoudi langsung memasuki sebuah taksi. Semua polisi pun langsung bergegas. Sungguh sangat disayangkan sekali. Semua unit kepolisian pun langsung terjebak dengan hujan yang sangat lebat. Mereka pun harus terus sigap supaya tidak kehilangan jejak Mahmoudi. Karena baru kali ini Mahmoudi keluar tanpa pengawalan, dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk melakukan peringkusan. Dengan siapakah Mahmoudi melakukan kontak dan komunikasi, di sini mereka akan mengumpulkan sebuah informasi. Namun sangat disayangkan, hujan yang semakin lebat di sebuah tempat, mereka pun harus terus saja bergegas untuk bisa mengikuti Mahmoudi. Unit semua kepolisian pun terus saja berjaga. Namun sangat disayangkan, Mahmoudi yang mempunyai otak cerdik, dia pun telah mengelabui polisi. Sampai-sampai pemotor polisi telah terjatuh. Kesempatan yang terbaik di mana Mahmoudi telah tertabrak oleh mobil dan dia terguling, sehingga salah satu dari kepolisian langsung menodongkan senjata. Namun dengan santainya Mahmoudi mengatakan bahwa ini adalah situasi yang tidak baik, dan semua ada di tempat ini menyaksikan apa yang disaksikan oleh polisi. Akhirnya Mahmoudi telah dilepaskan. Ya, trop de monde. À la prochaine. Singkat cerita, semua polisi kejahatan pun langsung berkumpul. Salah satunya adalah yang bernama Anthony Serda. Dia adalah salah satu anggota dari unit kepolisian kejahatan yang telah mengejar Mahmoudi sampai terjatuh. Kemudian seorang komandan langsung datang ke kumpulan mereka semua, mengatakan bahwa aksi kemarin itu sangat beresiko sekali dan membuat semua warga gegar, karena seorang kepolisian telah mengodongkan senjata kepada seorang yang tidak dikenal, sehingga kasus ini tidak boleh terulang kembali. Walaupun Mahmoudi adalah seorang teroris, namun tidak mempunyai bukti. Singkat cerita, di mana Anthony langsung menggenggam tangan kekasihnya. Mereka berdua yang sudah sejak lama berhubungan, dialah yang bernama Hana. Namun tiba-tiba saja Anthony meminta izin kepada Hana untuk pergi. Dia akan mencari uang demi kehidupan mereka berdua. C'est qu'un jour ce mec il va te mettre dans la merde. Faut que j'y aille là. Sungguh tanpa diduga, di mana Anthony diam-diam sebagai polisi masuk dalam klub pertarungan bebas. Dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Dengan begitu, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak diketahui oleh para polisi. Berhubungan bersama seseorang yang bernama Markus. Dia adalah yang mengatur tentang gelanggang pertarungan. Markus mengatakan kepada Anthony bahwa dia akan mendapatkan sebuah uang yang sangat banyak, 10 kali lipat dari ini, jika dia menerima pertarungan selanjutnya. Namun Anthony mengatakan ini adalah pertarungan terakhir. Dia akan menjadi seorang polisi yang baik. Sampai-sampai di mana Anthony langsung meninggalkan Markus dan tidak akan pernah kembali ke gelanggang pertarungan bebas. Namun tiba-tiba saja ketika dia akan pulang, sekelompok orang langsung menyerang. Singkat cerita, keesokan harinya kejadian semalam di mana Anthony langsung dipanggil oleh manajemen kepolisian. Dialah yang bernama Frevak untuk bisa memberikan peringatan kepada Anthony.
karena dia telah melanggar protokol dari kepolisian, membuat masyarakat tidak percaya kepada polisi. Namun, kasus ini telah disembunyikan oleh Prefak sebagai manajemen kepolisian. Ini akan menjadi peringatan bagi Anthony jangan sampai keluar lagi. Sampai-sampai keputusannya adalah Anthony langsung diturunkan jabatan dan duduk di belakang administrasi. Qu'est-ce qui t'a pris d'accepter ce combat à la con? C'est ce que tu penses? Les flics tombent. Tu viens, on va boire un verre. Selang beberapa lama kemudian, ketika malam hari telah tiba, seluruh unit polisi status kejahatan bersama Anthony yang sedang merayakan perpisahan dengan Anthony karena semuanya sudah tersebar bahwa Anthony telah turun jabatan. Namun Anthony yang sekarang semakin pusing dengan keadaan seperti ini, dia pun langsung meminta Marcus untuk bertarung. Sur l'autoroute des vacances, c'est le feu de l'heure. Le combat dont tu m'as parlé, ça tient toujours. Sungguh hari yang sangat tidak beruntung, di mana Anthony mendapatkan seorang lawan yang sangat besar dan tangguh. Sampai-sampai Anthony dihajar dengan babak belur. Dia yang sudah tidak berdaya terkapar di atas tanah, sampai berakhirnya Anthony langsung tidak sadarkan diri. Singkat cerita, keesokan harinya Kapten Sami yang telah menemukan Anthony terkapar bersama si Marcus. Dia adalah atasannya si Anthony ketika di status kejahatan. Bahkan si komandan langsung memerintahkan Kapten Sami untuk membawa semua pasukannya dan akan menghajar siapapun yang telah menghajar polisi, yaitu Anthony, sampai dia masuk ke rumah sakit. Karena komandan tidak mau polisi diinjak-injak oleh berandal. Namun tiba-tiba saja Anthony langsung melihat mereka semua yang sedang melakukan persiapan. Dengan tidak mengeluarkan sepatah kata pun, Anthony pergi meninggalkan semua orang. Réponds-moi, putain! Singkat cerita, 6 bulan telah berlalu, di mana Departemen Kepolisian Status Kejahatan, salah satunya adalah anggota Sami yang sedang abok berat di suatu bar diskotik. Dia yang mempunyai sebuah masalah yang sangat besar terhadap kelompoknya. Entah apa yang sekarang terjadi dalam status kejahatan, dan mereka telah melakukan sesuatu yang sangat besar, sehingga salah satu anggotanya si Sami masuk ke dalam parkiran untuk pulang, dan dia langsung berpikir untuk melaporkan dan menceritakannya kepada Anthony. Namun sayang sekali ketika dia belum selesai melakukan perbincangan, tiba-tiba saja seseorang langsung membunuhnya. Antoine, c'est moi. Ouais, oula, je peux pas t'expliquer au téléphone. Salut Antoine, c'est ça. Singkat cerita, akhirnya Kapten Sami langsung memberikan informasi bahwa temannya yang dulu di status kejahatan telah ditembak oleh seseorang dengan secara tragis. Kemudian Anthony langsung mendapatkan sebuah pesan suara dari temannya itu, dan ternyata sedang menghubungi Anthony. On a merdé sur un coup là, je peux pas t'expliquer au téléphone. Selang beberapa hari kemudian, Anthony langsung dihubungi oleh seorang wanita yang tiba-tiba saja datang karena suaminya telah menghilang. Dialah wanita yang bernama Sofia, mengatakan kepada Anthony suami yang bernama Richard telah hilang. Itu adalah temannya Anthony ketika di status kejahatan beberapa bulan yang lalu. Setelah keluarnya Anthony dari status tersebut, semuanya menjadi kacau balau. Je suis désolé. Singkat cerita, setelah mendapatkan semua cerita dari Sofia, di mana Anthony langsung datang ke sebuah rumah sakit khusus kepolisian untuk bisa mendapatkan informasi suaminya Sofia yang bernama Richard, teman Anthony ketika di status kejahatan.
dia telah menemukan seorang dokter untuk bisa rehabilitasi karena diduga Richard telah stres berat mengalami sesuatu yang sangat mengerikan disebut dengan paranoid. Ketika Richard dirawat di rumah sakit ini, dia hanya mengajak ngobrol satu orang laki-laki saja bernama Victor Garner. Victor Garnier? Qu'est-ce que tu veux savoir? Dengan begitu, Anthony langsung melakukan hubungan pembicaraan dengan Victor Garner terkait apa yang telah dikatakan oleh Richard beberapa waktu yang lalu sebelum dia kabur dari rumah sakit ini dan menghilang entah kemana. Kemudian Victor mengatakan bahwa Richard terkena sebuah masalah yang sangat besar dan mereka tidak akan bisa menceritakannya kepada siapapun. Bahkan kepolisian telah melakukan interogasi kepada Victor, namun semuanya mendapatkan hasil yang sangat nihil. Akan tetapi Anthony mengatakan kepada Victor bahwa Richard adalah satu-satunya teman yang sekarang tersisa dalam status kejahatan. Hingga pada akhirnya Victor langsung memberikan satu lembar kertas berisi nomor telepon entah siapakah telepon tersebut dan harus dihubungi oleh Anthony. Charles m'a dit qu'il fallait appeler s'il lui arrivait un pépin. Non, parce que t'as une bonne gueule. Merci. Selang beberapa lama kemudian setelah dari rumah sakit, di mana Anthony langsung bertemu dengan Hannah, mengatakan bahwa dia meminta bantuannya kepada Hannah untuk melacak nomor telepon yang ada di atas kertas. Dia bisa mendapatkan sebuah informasi bahwa Richard bisa ditemukan. Prends ce numéro, s'il te plaît. Merci. Christina, c'est la police. Singkat cerita, akhirnya Anthony telah mengetahui siapakah pemilik nomor di atas kertas yang diberikan oleh Victor melalui Hannah yang telah meretas nomor telepon tersebut. Seorang wanita pelacur, dialah yang bernama Christiana, istri simpanan Richard yang telah diobok-obok oleh si Richard beberapa waktu yang lalu. Mengatakan memang Richard 1 minggu yang lalu ada di tempat ini, namun dia tidak mengetahui sekarang Richard ada di mana karena dia selalu saja berganti-ganti nomor. Kemudian Anthony menemukan handphonenya Christiana. Dalam handphonenya tersebut terdapat beberapa foto yang sangat penting. Bahkan dia telah mengetahui di belakang sana ternyata ada Kapten Sami bertemu dengan bos Karim Mahmudi. Entah apa yang dilakukan oleh mereka berdua dalam sebuah klub gelap. Kemudian Christiana menawarkan dia akan membicarakan semuanya, namun Anthony harus bayar 5.000 euro. 5000 euros et je te dirai oui à quelle heure. Kemudian di sisi yang lain di waktu yang sama, seorang laki-laki yang baru saja keluar dari sebuah kabin. Dia langsung dijemput dengan seorang laki-laki menggunakan mobil sport. Ternyata itu adalah si Kapten Sami yang telah membawa seseorang. Inilah laki-laki yang bernama Richard. Entah apa yang dipikirkan oleh mereka berdua. Ternyata mereka adalah satu kesatuan dari polisi kejahatan untuk bisa merencanakan sesuatu. Entah apa yang mereka lakukan. C'est qui les flics sont allés la voir? C'est Antoine, cherche partout. Tu vas rester planqué là où je vais te déposer. Oh, c'est important. Singkat cerita, selang beberapa hari setelah itu, di mana Anthony tiba-tiba saja langsung datang ke Departemen Kepolisian Kejahatan yang telah dipimpin oleh Kapten Sami, mengatakan ada sesuatu kejanggalan dalam departemen ini, di mana Anthony ketika keluar pastinya banyak sekali permasalahan yang telah dibuat oleh Kapten Sami. Dia pun langsung terus terang memberikan sebuah foto, dan itu adalah foto yang telah dibawa oleh Christiana di dalam handphonenya. Dan ini sebuah kejadian yang sangat mencengangkan, karena foto ini Sami bertemu dengan bos mafia Karim Mahmudi, tetapi Sami tidak mau menceritakannya. Ça devrait, comme tu voudras. Setelah Anthony keluar dari kantor Sami, tiba-tiba saja Christiana langsung menelepon. Dia harus menyiapkan uangnya karena Richard ada di suatu tempat. Dengan tanpa basa-basi, Anthony pun langsung menyiapkan uang tersebut untuk datang ke sebuah lokasi yang telah ditentukan oleh Christiana, alih-alih untuk bertemu dengan Richard dan akan mengetahui apa yang telah terjadi. Christiana yang sekarang sudah menunggu berdiri untuk mendapatkan uangnya. Akan tetapi ternyata informasi ini adalah jebakan.
Fais pas chier, putain. Donne-moi ce... Sungguh kejadian yang sangat tanpa diduga, di mana Anthony langsung dipanggil oleh Departemen Kepolisian untuk bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Anthony yang disebut dengan polisi ngeyel karena dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan kasus Richard adalah bukan tugasnya. Dia yang telah menyimpang dari semua yang telah terjadi, sehingga dia langsung diberikan ancaman oleh manajemen Prefak untuk tidak bisa mengulangi yang lainnya. Bahkan beberapa bulan yang lalu dia telah diturunkan jabatannya. Hingga pada akhirnya sekarang Anthony disuruh untuk melepas lencana dan senjatanya. Je vais donc obligé de te demander ta plaque de police. Discret sur cette affaire. Et que nous vous invitons à restituer au plus vite. Kemudian keesokan harinya di malam hari yang sangat gemerlap, satu klub malam yang telah dikunjungi oleh Richard bersama teman-temannya beberapa waktu yang lalu, sesuai ada yang difoto di handphonenya Christiana yang sudah meninggal. Seorang bartender langsung memberikan satu minuman kepada Anthony. Dia pun langsung melakukan obrolan yang sangat serius tentang teman-temannya yang pernah datang ke tempat ini. Salah satunya adalah Richard. Namun bartender tersebut tidak membuka mulut. Dia tidak mengetahui tentang apapun dengan seorang kepolisian yang telah datang ke tempat ini. Karena hasilnya nihil, akhirnya Anthony langsung keluar. Namun tiba-tiba saja Anthony langsung diculik. Sungguh tanpa diduga, Anthony langsung dibekap, dibawa ke suatu tempat. Ternyata itu adalah bos Karim Mahmudi yang telah dimerintahkan anak buahnya untuk menculik Anthony. Dia mengatakan kepada Anthony tidak boleh mengurusi apa yang tidak diurusi oleh polisi, apalagi tidak departemennya. Dan ini adalah sebuah peringatan. Bon, écoute-moi bien. Oublie-moi. Sedangkan di sisi lain, Hana, kekasihnya Anthony yang sedang memberikan sebuah berkas. Dia pun langsung menunggu Anthony namun tidak kunjung datang. Akhirnya Hana memutuskan untuk pulang menggunakan sepeda motor yang selalu dipakainya setiap hari, tanpa sadar telah diikuti oleh orang lain. Disinilah dia telah tertembak. Sungguh kejadian yang sangat tragis. Untung saja Hana masih bisa diselamatkan. Komandan telah membawanya. Yang jadi pertanyaan besar adalah siapakah dalang kasus dari semua ini? Kemudian selang beberapa saat setelah itu, di mana Anthony yang sedang nongkrong di sebuah kafe, tiba-tiba saja Prefak langsung datang sebagai manajemen kepolisian. Dia pun langsung mengatakan kepada Anthony bahwa dia telah mencurigai beberapa orang yang telah melakukan hal seperti ini. Bahkan Prefak langsung mendukung Anthony karena kasus Richardnya sekarang tidak kunjung selesai, tetapi semua tindakan Anthony membuat sebuah kemajuan. Kemudian Prefak langsung membeberkan bahwa kelompok Kapten Sami adalah seseorang yang patut dicurigai. J'ai besoin de vous pour m'aider à le neutraliser. Vous voulez pas savoir qui a essayé de tuer votre petite amie? Singkat cerita, setelah mendapatkan informasi dari Prefak sebagai manajemen kepolisian, di mana Anthony langsung bertemu dengan si Markus. Dia adalah orang yang telah menyelenggarakan gelanggang pertarungan, meminta tolong kepada si Markus untuk meminjamkan mobil, dan dia meminta 2 pistol untuk bisa melakukan aksinya dengan bayaran mahal. Setelah melakukan transaksi dan rental mobil kepada si Markus, dia pun langsung berdiri di sebuah tempat dan melakukan pengintaian dalam sebuah rumah. Bahkan Anthony mengintainya sampai larut malam untuk mengetahui siapakah yang ada di dalam rumah tersebut. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang keluar dari rumah tersebut. Ternyata itu adalah anggota Karim Mahmudi yang sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat. Kemudian kita akan melihat di sisi yang lain, di mana Kapten Sami yang telah membawa pistol di dalam dashboard mobilnya.
Dia yang keluar dari mobil bertemu dengan seseorang dan menggedor pintu untuk bisa memberikan sebuah informasi. Ternyata ini adalah rumahnya Sofia. Tanpa basa-basi mereka berdua pun langsung masuk. Ternyata Richard ada di tempat ini. Dia yang sedang keadaan murung dan syok parah karena situasi sekarang sudah genting. Anthony dan para kepolisian yang lainnya akan mengetahui. Sampai-sampai Richard mengancam Sami untuk bisa mengaku saja. Mais qu'est-ce que tu comprends pas, putain? Sungguh tanpa diduga, ternyata dalangnya adalah si Kapten Sami. Dia langsung membunuh Richard dengan sangat tragis. Namun biadabnya si Sami, malah dia yang telah melaporkan kepada polisi supaya bisa membawa ambulan dan dokter forensik untuk bisa melakukan identifikasi. Karena Richard telah mengamuk membunuh istrinya, lalu dia bunuh diri dan senjata api ada di tangannya. Kemudian kita kembali lagi kepada Anthony yang sedang melakukan pengintaian terhadap anggotanya Karim Mahmudi. Dia yang terus melaju ke suatu tempat yang sangat sepi. Anthony terus saja mengikutinya dari belakang untuk mengetahui apa yang telah mereka lakukan dan permainan apa yang telah mainkan sampai-sampai mengacak-ngacak kepolisian. Di mana Anthony sedang melakukan pengintaian menggunakan jaket kupluk dan membawa satu buah pistol. Kemudian Anthony melihat dari jendela rumah yang sudah terbengkalai. Ternyata itu adalah Karim Mahmudi bersama para konco-konconya sedang melakukan interogasi terhadap seorang pemuda. Diduga dia yang telah bersama keponakannya beberapa bulan yang lalu untuk bisa menceritakan apa yang telah terjadi. Hingga pada akhirnya seorang pemuda tersebut langsung mengatakan beberapa bulan yang lalu di mana keponakannya Karim telah dibegal. Seorang laki-laki yang telah mendengar kata Sami, ternyata mereka semua telah membawa 2 koper uang berisi banyak, di mana itu adalah uangnya Karim Mahmudi. Sampai pada akhirnya Karim Mahmudi sekarang akan melakukan pengintaian dan akan melakukan penyerangan terhadap si Sami karena dia telah bermain ulah terhadap bos mafia Maroko. Hingga pada akhirnya supaya informasi ini terputus, pemuda tersebut langsung dibunuh. Tu crois que c'était des Condés? Il y en a un qui s'est fait appeler Sami. D'ailleurs, ça lui a pas plu qu'on balance son blaze. Kemudian kita akan beralih di rumahnya Richard, di mana Kapten Sami yang telah melaporkan itu semua dan melakukan identifikasi TKP tiba-tiba saja mendapatkan informasi bahwa Mahmudi telah mengetahui semua pelakunya adalah Kapten Sami. Dia sekarang sedang mengincarnya. Dengan begitu Kapten Sami langsung memberikan alasan kepada komandan bersama reng-rengannya untuk bisa keluar dari tempat ini, mengatakan dia ada urusan mendesak dalam keluarga. Tanpa basa-basi, Kapten Sami langsung pergi. Singkat waktu Kapten Sami yang telah sampai di rumah untuk mengetahui istri dan anaknya, tiba-tiba saja Mahmudi ada di rumahnya, menodongkan senjata kepada sang istri yang sedang duduk di atas sofa, dan dia pun langsung mengatakan kembalikan uang 2 koper tersebut, di mana Kapten Sami yang telah berulah kepada bos mafia dan dia akan menanggung semua akibatnya. Kemudian Kapten Sami pun langsung diberikan sebuah peringatan. Karim, t'es en train de faire une grosse erreur là. Singkat waktu di mana Anthony yang telah bertemu dengan kawannya untuk membawa rompi anti peluru dan termasuk juga persenjataan yang sangat lengkap karena dia telah mendapatkan informasi tambahan bahwa Mahmudi ada di rumahnya Kapten Sami sedang melakukan pengincaran. Di mana Karim Mahmudi terus saja bertanya, di manakah uang 2 koper yang telah dibegal dari keponakannya. Tanpa sadar, Anthony dan temannya sudah menodongkan senjata. Lalu tiba-tiba Tu vas avoir un accident.
Sungguh kejadian yang sangat tragis. Anthony yang telah melihat bahwa Sami telah tertembak di perutnya, dia pun langsung mengatakan untuk bisa melepaskan pistolnya, namun Sami malah bunuh diri. Singkat cerita, ketika di pagi hari seluruh para kepolisian dan tim medis pun langsung datang ke rumahnya Sami, di mana komandan mengatakan kepada Anthony bahwa masyarakat tidak akan pernah menerima ketika polisi tembak polisi dan saling membunuh. Ketika itu juga komandan langsung memberikan sebuah cerita bahwa Sami tetap saja polisi bersih. On a un coupable tout désigné. Karen m'a maudit. Les flics s'en sortent avec les couilles propres. Dengan sangat tidak terima, di mana Anthony pun langsung pergi dan mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Victor, seseorang yang pernah melakukan obrolan bersama Richard, di mana Victor langsung memberikan satu berkas karena dia telah mendapatkannya beberapa hari yang lalu ketika Richard masih hidup, di mana berkas tersebut terdapat sebuah foto, transaksi, informasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Sami bersama Mahmudi. Dan ini menjadi sebuah bukti yang sangat kuat untuk bisa mendorong siapakah pelaku sebenarnya. Sampai pada akhirnya Anthony pun langsung mendapatkan sebuah kesimpulan, di dalam departemen kepolisian pastinya ada seseorang polisi korup, sehingga di mana Anthony pun langsung melakukan identifikasi dan akan membongkarnya. Alors Mahmoudi, c'est toute la Mokro Mafia qui est impliquée. Ils sont servis de toi, mon pote. Maintenant tout le monde est mort, il n'y a plus personne pour parler. Singkat waktu setelah Anthony membaca semua berkas yang telah ditulis oleh Richard, dia pun langsung menghubungi komandan di dalam departemen kepolisian, mengatakan kepada komandan bahwa dia telah mendapatkan sebuah bukti yang nyata terhadap seseorang di balik ini semua, di mana Mahmudi yang mempunyai sebuah bos dari mafia Timur Tengah, termasuk juga Sami yang telah bekerja sama dengan mereka. Namun komandan langsung mengatakan dia tidak boleh mengatakan apapun. Serda est au courant. Et même s'il a des preuves, auquel Estevez a tout consigné. Quant à Serda maintenant, faites-lui bien comprendre. Sungguh tanpa diduga dari percakapannya komandan bersama departemen, ternyata mereka langsung melakukan eksekusi, memerintahkan beberapa pembunuh bayaran untuk melakukan eksekusi terhadap Anthony, sampai pada akhirnya dia pun langsung terpojok. Lalu tiba-tiba oh, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja Anthony ditembak mati di tengah-tengah jalan, dan komandan pun langsung datang. Ternyata dalang dari semuanya adalah si komandan. Dengan tanpa basa-basi, komandan langsung mengambil berkas tersebut dari tangannya Anthony. Semua berkas dari semua kejahatannya telah diambil secara diam-diam, sampai pada akhirnya disinilah kejahatan telah menang. Un métier de courage et d'abnégation. Antoine Serda est tombé parce qu'il avait fait le choix de cette vie. Selang beberapa lama kemudian, seluruh para kepolisian di Paris pun langsung melakukan acara pemakaman Anthony. Dia yang telah mendapatkan sebuah pangkat yang sangat tinggi, keberanian yang sangat luar biasa, sehingga semua teman dan Hana sebagai kekasihnya sangatlah bersedih, di mana Anthony harus mati. Disinilah film pun telah berakhir. Lumière tragiquement interrompue. À mon commandement, garde à vous. Tu veux me punir, sublime. Retiens le beau, le vrai, le sublime. Les gens qui t'aiment pas te feront payer. Avec perte et fracas, j'ai dû tout changer. La tristesse en fort. Sungguh film yang sangat tragis. Kisah ini telah diambil dari kisah nyata di Paris. Ternyata kepolisian di sana ada seseorang yang telah menggelapkan uang, termasuk juga bisnis-bisnis gelapnya yang telah bekerja sama dengan bos mafia Maroko. Entah apa yang telah terjadi. Ternyata bukan hanya di negara Konoha saja yang mendapatkan polisi korup. Ternyata di negara lain pun banyak sekali polisi korup. Yang jadi pertanyaannya adalah, ketika warga meminta perlindungan kepada hukum,
kepada siapakah warga harus mengadu? Jika di departemen kepolisian saja ternyata ada polisi korup. Memang dunia ini sangatlah sudah terbalik, kejahatan selalu menang. Ya, begitulah kira-kira. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya Gece. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.